Halo teman, ya kali ini saya berketepatan sedang ada di Kota Tua, di Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Pinangsia. Kita lihat teman, ada orang asing lagi fotoan di tulisan-tulisan apa ya, Jakarta ya, hurufnya keren namanya. Kalau kalian ke Jakarta, kalian tidak lengkap ya namanya kalau misalnya kalian belum datang ke Kota Tua. Ya, kita tadi menggunakan kereta ini namanya di stasiun Jakarta Kota. Saya dari arah Tanjung Barat ya, teman-teman. Ya, sebenarnya tujuan saya kesini cuma iseng aja ya. Ini sekarang saya bikin video supaya ya kalian tahu lagi gimana untuk suasana sekarang di kawasan Kota Tua ini ya. Saya akan lewat mengarah ke Museum Fathahillah dan ke sisi Kali Besar Timur ya, dan juga Barat. Oke, ini ada baru lagi teman, rakyat berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Ya, pokoknya kalau kalian ke sini, kalian bisa fotoan sini ya, ini bagus ya. Kalau malam hari sini banyak orang yang bermain musik ya namanya, live musik, dan juga kalian bisa joget-joget di sini ya. Apakah saya akan fotoan sini? Oke, cukup teman, kita nggak usah keren-keren lah untuk fotonya ya. Nah, sini ada pusat oleh-oleh termurah. Nah, kalian bisa beli-beli kaos ya, macam-macam souvenir kuliner. Nah, itu ada tulisan fashionnya. Ada lagu, tapi itu lagu remix, nggak masalah bagi saya ya, sebagai konten kreator. Ya, mohon maaf kalau misalnya untuk video saya kualitasnya kurang ya, karena kita menggunakan Android ya, walaupun harganya bisa dibilang ya mahal lah ya untuk sekelas Android, karena ini dia mempunyai stabilisasi ya. Kita menggunakan Poco X3 Pro ya. Sini kalau malam kadang dia nyetel musik ya namanya, Tian Lala. Pokoknya ini dia bersaing Tian Lala dan Mixu ya. Dan sini pun kalian bisa ngopi-ngopi teman, di sisi dari gedung BNI ya. Dulunya di sekitar sini ada stasiun Batavia North ya, Batavia Utara, tapi ya udah nggak ada lagi. Tapi kalau kalian pengen lihat jejak sejarahnya, kalian bisa lihat di media sosial ataupun di apalah, di Google lah ya. Masih banyak menunjukkan sumbernya. Dan untuk sumber yang real ya, secara langsung di lokasi, kalian tinggal jalan aja dari sini namanya, dari belakang. Pokoknya jalan lada dalam lah ya namanya ya. Kalau ini kan ke Mukus sana tuh. Nah, ini lada dalam sana belakang. Jalan terus, ada kayak masjid gitu, jalan lurus ya. Ikutin aja lurus, nanti kalian akan menemukan sungai. Situ ada pilar ya. Kalian cek-cek aja ya, nggak susah sih untuk menemukan pilar jembatan ya teman, ada ya. Pokoknya untuk stasiun itu yang dulu adalah Batavia North, baru Batavia Zuid ya teman-teman, sana. Jaraknya nggak jauh, cuma ratus meter ya, kalau nggak salah 200 gitu. Saya sudah lupa pula. Oh, ada rumah hantu. Nggak tahu ya masih ada nggak sih rumah hantu namanya untuk sampai di bulan ini. Nah, untuk dewasa ini kalian bisa lihat harganya. Oke, tujuan saya kesini sebenarnya bukan untuk apa ya, ini cuma iseng aja bikin video. Saya pengen naik bus tingkat aja ya. Kali ini saya akan coba menamatkan ya untuk episode bus tingkat. Waktu itu saya dari Istiqlal, sekarang saya akan mulai dari Kota Tua. Oke, tahun lalu lah ya saya bikin videonya ya, untuk rel stasiun Batavia North itu. Dia di belakang ini ya, balai kota. Balai kotanya Gubernur Jenderal pada masa Belanda teman, dan VOC lah ya. Nah, relnya situ. Jadi pernah suatu saat ya terjadi kecelakaan. Untuk keretanya sendiri dia menabrak pagar ya namanya, menabrak pagar. Pokoknya kalian cek aja untuk sejarahnya di YouTube-nya Bapak Chandrian Attahiyat ya. Nah, dia seorang ahli lah teman, ahli dalam
dalam apa namanya sejarah. Pokoknya mengecek-ngecek apa gitu peninggalan sejarah, dia paling jos lah ya namanya. Nah ini belakang dari apa itu ya, Patela ya, ada prasastinya Peter Elberfeld ya. Nah, dia salah satu orang Belanda, bukan orang Belanda lah ya, pokoknya orang asing pada masa itu. Dia pokoknya keturunan orang asing lah ya, bukan Belanda, asing-asing gitu. Dia diadilin dengan cara ditarik dari berbagai sudut ya, dengan kuda ya namanya, sehingga kulitnya terpecah. Ya, konon katanya itulah disebutkan jadi nama satu tempat pecah kulit. Tapi ada yang bilang pecah kulit itu sebenarnya nama sebuah buah-buahan ya. Ya, pokoknya nggak jauh dari sini pun ada tempat eksekusi teman, eksekusi orang lah ya. Tempat penghakiman, sini ada tempat penghakiman teman. Nah ini, kalau misalnya Sabtu dan Minggu ini banyak orang, tapi orang-orang pasti nggak tahu ya sejarah tentang tempat ini. Sebenarnya kelam banget, ada eksekusi di sini, hukuman-hukuman yang sangat sadis lah bisa dibilang ya. Oke, saat ini kelihatan kawasan ini tidak terlalu ramai karena saya datangnya di hari Kamis ya namanya. Ya hari Kamis hampir jam 3 kurang 3 menit. Ya pokoknya kalau kita bikin video sini stay cool aja lah ya, masa bodoh ya namanya. Bebas, ini ruang kita. Semua orang punya tujuannya masing-masing. Jadi marilah kita tidak saling mengganggu lah namanya. Oke. Ya tunjukkan kekreatifan kalian jangan terbungkam karena ya kalian malu atau melihat gimana ekspresi orang. Kita nggak peduli ya, nggak peduli teman-teman dengan hal-hal seperti itu teman. Oke, ekspresikan saja diri Anda ya. Nah ini ada tulisan Gubernur Kantor. Ya saat ini kelihatan ada restorasi lah ya untuk di pintu depan dari sini. Nah, kalau misalnya ada festival-festival pasti panggungnya ada di situ ya, panggungnya. Dan sini ada benteng apa tempat bersembunyi namanya di bawah sini. Nah, saya akan coba menunjukkan ke kalian. Ada meriam. Itu meriam. Jadi sebenarnya kota ini dia dibatasin oleh tembok-tembok lah ya. Nah, ini ada lorong bawah tanah. Kalau kalian bisa lihat ya namanya, bisa nggak sih? Nah, ini dia terpantul untuk apanya, kaca-kacanya itu. Seperti kalian tidak bisa melihat ya. Nah, ini lorong lah ya. Oke, semoga kalian bisa lihat. Nah, ini tulisan bunker, teman-teman. Tapi di sini terjadi lah ya untuk kisah pengadilan yang sangat kejam, teman. Hukumannya ya. Oke. Sayang sekali, teman-teman, ini dia ada coret-coretan dari orang-orang yang lebay lah ya, yang alay lah ya. Nah, ini ada coretan menggunakan Tipex. Ada juga untuk menempelkan kayak stiker gitu ya. Nah, ini ada di sini meriam. Karena ada meriam, karena pun ada meriam, namanya meriam sejagur. Ya dulunya sini ada gereja ya teman. Dulu ada gereja di sekitar sini. Dan kononnya ada seorang menceritakan untuk kepalanya, bukan kepala ya, badannya apa, Gubernur Jenderal pada masa itu ya, Jan Pieterszoon Coen teman-teman. Dia dikuburkan di sini. Tapi untuk kepalanya sendiri dia terpisah di Imogiri. Ya di Yogyakarta lah ya. Ya nggak sih, di Yogyakarta Imogiri. Jadi terpisahkan, ada di tangga-tangga, kalau nggak salah kuburan ya. Apa kerajaan gitulah teman. Kerajaan Mataram atau apa ya. Ya Mataram itu di Jogja lah ya. Kerajaan Mataram. Ya, dulunya ini adalah pancuran teman. Ini pancuran. Airnya dia berkeluaran dari sini. Tapi ya pada saat zaman modern lah ya, orang nggak tahu asal dari pancuran airnya dari mana.
Jadi ini tidak bisa lagi dihidupkan. Sini kelihatan ada ikan, ya, patahila pak. Oke, ini bahasa Inggris ya namanya. Kalau kalian mau nyari bahasa Indonesianya di sebelah. Nah, seperti ini. Jadi pada masa Belanda ya, ini bukan apa gini batu alam kayak gini, melainkan tanah, dan juga ada tram di sini lah ya. Dan kalian bisa lihat jejaknya di situ, jejak tram ya. Seandainya ini pemerintah kreatif dihidupkan lagi, ini bakal menarik ya. Di luar negeri sana kan ada jalur kereta, tapi dia nggak panjang. Nah, dia dibuka untuk wisata aja ya. Menurut saya itu keren. Cuma sayangnya untuk pemerintah kita ya, dia nggak mempunyai apalah ya hal yang kreatif. Nah, jadi menurut sebuah lukisan dibuat oleh pegawai VOC Johannes Rack, di tengah lapangan terdapat sebuah air mancur ya. Nah, berbentuk segi 8 yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat setempat. Nah, ya, yang dibangun pada tahun 1743 dan dirubuhkan abad ke-19. Ya, pernah dirubuhkan teman-teman ya. Jadi ini dibangun ulang ya teman-teman. Jadi pada tahun 1972 diadakan penggalian dan ditemukan fondasi air mancur ya, lengkap dengan pipanya ya, dan direkonstruksi untuk menggugatkan gitu ya kita untuk kembali di mana orang dahulu mengambil air minum. Jadi pada tahun 1973 itu Pemda Jakarta, DKI Jakarta ya, memfungsikan kembali taman ini dengan memberi nama baru yaitu Taman Patahila, untuk mengenang Panglima Patahila, pendiri kota Jakarta. Jadi Pangeran Patahila ini dia merebut kota inilah ya namanya, dari Portugis teman. Jadi Batavia itu diberikan oleh Belanda ya namanya. Jadi dahulu yang terlebih dahulu adalah Portugis, baru Belanda ya namanya. Oke, 1619 lah ya, baru VOC masuk ke sini. Ya, menaklukkan untuk Portugis ya. Jadi Portugis itu kalah juga di Malaka, sehingga untuk budak-budak dari sana dibawa ke arah Gereja Sion namanya, diletakkan di luar tembok kota Batavia ya. Dan situlah dibangun untuk gereja Sion. Kabarnya kayak gitu namanya, ada yang bilang untuk para budak itu budaknya dari Malaka lah ya, Malaka Malaysia teman-teman. Nah, rumah hantu, oh ternyata ada ya rumah hantunya. Saya pernah sekali pengen merencanakan bikin video ke dalam, tapi untuk petugasnya melarang saya namanya untuk bikin video. Sebenarnya untuk ini sama ini satu pengelola ya teman-temannya, tapi entah kenapa bagian sana dia mengizinkan saya bikin video, sedangkan ini saya tidak diizinkan. Ya udahlah ya, daripada kita sakit hati, mendingan kita nggak usah ya, tinggalkan aja tempat ini. Kita nggak usah banyak-banyak berdebat dengan orang ya namanya. Intinya kayak gitu, marilah kita bijaksana dan kita nggak perlu menanggapin gimana reaksi orang atau gimana ya. Oke, sana ada kedai di Jakarta. Pokoknya kreatif lah ya untuk nebak-nebak kalian itu ramalan, bikin tato, foto-foto ke benda mobil atau apa ada di sana. Nah, ini Batavia Cafe ya. Tempat-tempat kalian berduit atau orang-orang asing ada di sini namanya. Kalau kalian mau beli di sini, ya mendingan jangan deh. Oke. Tapi kalau kalian baru gajian, nggak apa-apa lah ya, habisin aja uang kalian lah ya. Kalau misalnya kalian nggak ada tanggungan lah ya. Oke, untuk ini Jalan Kunir dan ada Jalan Cengke ya, Jalan Cengke, Jalan Teh. Wow, ini kelihatan untuk pengerjaan proyek jalan tol ya, jalan tol Pelabuhan 2. Jadi dulunya sana teman ada Amsterdam Port ya, antar Jalan Cengke, Jalan Tongkol dan Jalan Nelayan Timur ya. Dulunya ada, cuman dibongkar karena untuk membuat rem. Nah, ini rumah hantu, kalian bisa datang aja.
Wah, ada pocong dan kuntilanak di atas lagi memanggil ya keluar. Di samping kanan bagian depan juga kita melihat ada baju disconya, ada juga. Oke. Jadi gedung yang dua menara ini yang kita lihat dari Jalan Kali Besar Barat, dia difungsikan sebagai tempat orang jualan souvenir, baju-baju dan berbagai macam lah ya. Oke, kalian masuk aja untuk melihat ini kantin. Oke, menarik ya. Ada Indomaret juga. Ini kontainer. Kalau kalian mau nongkrong dengan santuy atau kalian mau nginap, ini ada Hotel Tugu ya. Sebenarnya Hotel Tugu ini adalah bangunan baru, bukan bangunan masa Belanda, tapi dia dibangun nuansa-nuansa seperti peninggalan zaman sejarah ya. Ini sangat unik teman bangunannya. Ada tanaman di sekitaran bangunannya ya ditanam, dan di bawahnya ada tempat nongkrong yang sangat keren. Ada benda-benda sejarah dipajang. Pokoknya wow. Wow sekali ya. Kalian bisa saja masuk sana, dan ada tempat liburan malam di sini. Kaliber apa lah namanya ya. Oke, saya akan coba dari sini mengambil ke sana. Ini Karaglodok ya sana ya. Jalan SMK. Pokoknya itu Pancoran Chinatown Point. Kelihatan. Nah, gedung ini sayang sekali dia cuma difungsikan saja sebagai tempat orang jualan, tapi depannya kalian lihat ya, memprihatinkan ya. Seandainya kalau ini kreatif, dia dibuat bendera, digantungkan gitu. Wow, luar biasa. Sayangnya kalau negara kita ini dia tidak kreatif ya namanya. Namanya doang yang ada dinas pariwisata, tapi ya dinas pariwisatanya kurang jos namanya, atau pihak pengelola kota tuanya dia kurang. Nah, kayak bangunan itu ya, itu rubuh karena tidak dirawat, jadi ya hilang lah namanya. Kalau dibangun ulang kayaknya kurang jos namanya. Ini ada orang foto. Dulu sini banyak sekali atau difokuskan buat orang jualan, tapi sekarang untuk lalu lintas udah bisa lah ya, dua arah antar dari dalam dan keluar ya. Jalan sini. Memang sekarang masih ada lah orang jualan, tapi tidak seperti dulu. Wow. Oke, ini apa ini ya? Tafel. Aluna series A. Kalau kalian penasaran, kalian datang aja ke sana ya. Sama sini teman. Ini dulunya apa ya? Banyak orang jualan. Oke, sebelah sini ada berdiri gereja ya pada masa itu ya namanya. Ke arah sana pun ada jembatan Kota Intan. Jembatan Kota Intan namanya. Saya tidak ke sana lah ya. Kalau saya bikin video sini cuma iseng aja sih. Kalian coba perhatikan ini udah lapuk ya. Nggak diperhatikan. Mungkin kalau misalnya direstorasi ini bakalan ya diganti lah ya untuk apanya itu. Bukan dicat gitu ya. Ini udah kacau. Tempat orang jualan nih. Oh, ada buaya. Keren banget ya. Oke, ini kayaknya baru teman. Ada kayak nuansa apa nih, khas Jawa Timur lah ya. Pokoknya kita kalau bikin video itu stay cool aja namanya. Ya, ini sebenarnya kayaknya udah dipersiapkan untuk buat wisata air ya, tapi nggak jadi teman. Karena ini ada jembatan tuh ya. Kalau misalnya kapalnya melabuh, nah situ ya kita bisa naik. Tapi sayangnya ini nggak ada rencana untuk dibangunnya sistem transportasi air atau wisata lah ya. Jadi transportasi itu dia hanya ada di kawasan peak ya namanya, La Rivera. Sebenarnya bisa ya teman dimanfaatkan yang dari sana ke sana, itu bisa dimanfaatkan sebagai
wisata air ya namanya. Saya nggak ngerti namanya, orang hanya ngeliat aja. Kayak di apa lah ya, di mall-mall ya. Saya bikin video kayak gini cuma lewat, orang jutek ya, ngeliatnya cuma gini-gini aja. Ya pokoknya saya malas untuk menyapa ya. Kita diem aja lah teman. Udah dari pengalaman lah ya. Saya sebenarnya orangnya tipenya ramah, tapi ya karena orang kayak gitu, saya malas namanya nyapa ya. Mungkin karena kita jelek, jadi orang nggak mau menyapa ya. Nah ini saya sudah komplain ya ke Jaki. Tapi ya katanya pengerjaannya harus di tahun 2026. Karena untuk bikin penganggaran dulu ya. Lama banget ya Jakarta ya untuk memperbaiki ini teman. Kayaknya nggak mudah sih untuk mendapatkan kayunya ya, material kayunya. Nanti kalau misalnya ini rusak semua, ya yang kelihatan adalah pipa-pipa paralon dan juga semen Batara Adiguna. Oke, jadi inilah bangunan lama ya. Dulunya sini banyak kapal yang merabuh, tapi ya sekarang udah nggak bisa lagi. Inilah untuk penurunan tanah di setiap Jakarta ya, dari tahun 1974. Nah, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Wow, sangat tinggi banget ya penurunan tanahnya, permukaan tanah. Jadi buat kalian yang peduli dengan Jakarta, mari kita rawat bersama-sama. Atau ada tagline sekarang, jaga Jakarta. Kita jaga Jakarta bersama-sama, contohnya kebersihan atau fasilitas umum dijaga lah ya, jangan dirusak. Atau vandalisme ya mengganggu suasana kecantikan lah ya, kecantikan dari fasilitas umum, jangan gitu. Saya perhatikan sini ada tentara. Kayak di Monas itu ada kendaraan militer ya, saya lihat dari atas jalur kereta. Ya dari sini kalian bisa naik bus ke arah PIK ya, ke arah PIK 1 lah ya, dan bisa ke Istiqlal. Ini udah jam berapa teman? 15, oh masih ada. Oke. Saya akan coba naik kalau dia terbuka ya, untuk bus tingkatnya. Ini BW1 ke arah Istiqlal ya teman-teman. Ini rumahnya Gubernur Jenderal, tapi dijadikan untuk restoran ya, restoran, dan semakin diperluas lagi ke dalam. Nggak tahu sekarang dibuka atau gimana ya tempat ini untuk bagian dalam, tapi bagian depannya sudah dibuka ya teman-teman ya. Ini maju dari aku. Oke. Oke, ini dibuka ya. Kita naik aja atau gimana nih? Naik aja lah ya. Oke, jadi sampai sini untuk video kita. Jadi kita naik aja lah namanya. Sampai jumpa.